pelajar dan segenap warga kota yang hadir di tempat ini. Malam ini kita berkumpul di teater kecil sebagai tempat kita baku bicara, menautkan makna, dan menghayati kebersamaan. Kita berkumpul bukan sekedar demi sebuah perhelatan, tapi juga untuk memperbaharui janji bahwa Jakarta selamanya akan menjadi kota yang bersedia mendengar, kota yang sanggup menampung perbedaan, kota yang sudi menjadi rumah bagi siapa saja yang datang membawa niat baik sambil membacakan baik-baik puisi. PPN yang ke-13 menjahit harinya di Jakarta sejak kemarin hingga lusa mendatang. Perjalanan yang kita lakukan tentu bukan sekedar agenda ataupun mata acara, melainkan koreografi yang mengingatkan kita bahwa kota ini dibangun oleh persekutuan antara seni pertunjukan, literasi, ruang publik, dan kearifan bahasa. Di kota ini, puisi selalu punya bangku kosong untuk siapapun yang ingin duduk. Jakarta tidak pernah selesai menulis dirinya. Setiap pagi, kota ini membuka halaman baru yang terinterupsi oleh bising klakson, digarisbawahi oleh kumandang azan dan lonceng gereja, serta diwarnai puluhan atau mungkin ratusan bahasa yang saling melintas. Maka wajar jika Jakarta bisa memamerkan seluruh kamus negeri ini sekaligus menulis kamus tentang kebinekaan. Disinilah gerbang kebudayaan berdiri, sebuah gerbang yang tidak menanyakan asal usul, melainkan menawarkan sapa, selamat datang untuk semua yang bertandang. Saya berdiri di sini bukan hanya sebagai wakil gubernur, melainkan sebagai anak Betawi asal Gang Kepu, Kemayoran, yang pernah dititipkan sebuah cerita puluhan tahun silam, sebuah buku yang mengalir menjadi film, dan dari film itu tumbuh sinetron yang meminjam wajah kampung, nada bicara khas seorang ibu, beserta impian anak-anaknya. Sidul mengajari saya bahwa sastra bisa menyuapi televisi dengan nasi hangat, dan televisi bisa mengembalikan uapnya ke ruang sempit. Ternyata sanggup berjalan jauh melewati tembok. Kesenian menembus batas suku dan etnis, bukan karena ia tidak punya identitas, melainkan karena identitasnya ialah keramah tamahan. Kita tahu Jakarta mendapat pengakuan dari UNESCO pada tahun 2021 sebagai City of Literature. Ini adalah amanah agar kota ini menjaga dan memperluas ekosistem literasinya. Lewat sekolah yang membuka jendela bacaan, taman yang menyediakan kursi untuk menyimak senja, perpustakaan yang tak gentar membuka katalog, penerbit yang berani mencoba penulis baru, serta panggung yang ramah bagi pembacaan puisi dan musik kata. Di antara matrik ekonomi, konektivitas, dan inovasi, ada satu yang sering dianggap lunak, padahal tulang belakangnya kokoh dan tegak, yakni pengalaman budaya atau cultural expression. Disinilah sastra, musik, teater, film, seni rupa, dan tradisi kuliner menyusun reputasi yang tidak bisa dipalsukan, yaitu keintiman warga dengan seni. Sebagai kota kosmopolit, Jakarta tumbuh dari lalu lintas manusia. Gagasan dan barang kosmopolisme bukan soal gedung tinggi yang pongah atau lampu yang tidak pernah padam, melainkan soal kemampuan menyapa yang lain dengan tanpa rasa gentar. Betawi, tulang punggung identitas kota ini, lahir dari pertemuan pelabuhan dan daratan, dari doa di surau dan langkah pasar, dari bahasa Portugis yang menyelinap dalam kata, dari nada Arab yang menyatu dalam azan, dari jejak Cina di Cap Gome, dari rasa India pada bumbu,
dari lembut Jawa pada laku, dari keluasan Sunda pada bercengkerama, dan keunggun keragaman budaya lainnya. Kosmopolisme Betawi itu sederhana. Betawi tidak menolak yang berbeda, melainkan dia mendekat, merangkul, lalu diberi gelar saudara. Lantaran itulah, kebudayaan bukan pelengkap pembangunan, melainkan mesin penggerak. Ekonomi kreatif tidak jatuh dari langit, tetapi ia tumbuh dari tanah, tempat bahasa, satu dengan lainnya, saling menyapa. Industri film tidak akan hidup jika kota tidak menyediakan kisah dan latar. Penerbitan tidak akan berkembang jika sekolah menutup pintu imajinasi. Musik tidak menemukan pendengar jika trotoar tidak memberi ruang senandung. Maka kebijakan kota harus memperlakukan kebudayaan sebagai infrastruktur yang mengalirkan makna, sebagaimana pipa mengalirkan air. Kita telah menyusun langkah-langkahnya. Pertama, Mas Pramono Anung dan saya sepakat untuk memperbanyak ruang ketiga berupa taman, balai warga, dan sudut-sudut baca yang menyediakan pertemuan lintas identitas. Jakarta akan menghidupkan kembali konsep taman sebagai tempat berkumpul warga, bukan sekadar hiasan kota, yakni tempat di mana pentas akustik bersanding dengan pembacaan puisi, tempat di mana kelas menulis gratis bertetangga dengan senam emak-emak, dan tempat di mana anak-anak menyentuh buku pertama mereka tanpa harus takut salah. Kedua, kami ingin memperkuat ekosistem literasi dengan mendorong diplomasi buku bersama kota-kota sahabat. Kita ingin buku-buku Jakarta menyeberang bahasa, dan sebaliknya buku-buku sahabat menyapa pembaca kita. Sebab kita tahu penerjemahan adalah jembatan persahabatan yang mengikat jarak. Jakarta menggarisbawahi pentingnya penerjemahan dalam kebijakan penerbitan agar karya sastra kita dapat hidup dalam banyak lidah. Ketiga, mendukung perancangan model penghargaan sastra yang kredibel dan inklusif. Penghargaan bukanlah puncak podium semata, tetapi ia adalah sistem yang memacu kualitas, membangun perbincangan, dan memberi kalender bagi publik untuk menantikan karya-karya terbaik. Workshop, kurasi, dan diskusi publik mesti menyertai penganugerahan, bukan sebagai seremoni, melainkan proses belajar terus-menerus. PPN ke-13 menempatkan perbincangan ini secara khusus agar kita tidak lelah merumuskan cara-cara yang adil untuk merayakan mutu. Keempat, menguatkan diplomasi budaya. Di forum ini kita menyebut ASEAN dengan nada akrab. Kita ingin puisi menjadi duta yang paling fasih karena ia bisa menyeberang tanpa membutuhkan visa. Puisi selalu berhasil meluluhkan cuaca yang tak bersahabat. Tema puisi untuk persaudaraan dan perdamaian kita, bahwa sebagai kompas supaya kata-kata tidak menjadi pisau melainkan jembatan, dan upaya bait-bait tidak menyulut bara melainkan meredakan api. Kelima, menegakkan akses sebagai kata kunci. Dari penginapan para peserta hingga bus Transjakarta yang membawa kita berpindah lokasi, dari punggung yang dibuka di tim hingga perpustakaan yang memeluk kita di Merdeka Barat, dan dari puncak Monas yang mengajak kita memandang kota sebagai teks terbuka, hingga malam penutupan di Badan Bahasa yang menyimpulkan kalimat. Maka PPN 13 membuktikan bahwa kebudayaan butuh logistik yang rapi. Kota yang peduli seni adalah kota yang cermat mengantar senimannya naik ke atas panggung. Hadirin yang berbahagia, kebudayaan memperkuat Jakarta sebagai kota global bukan karena kita ingin terlihat di mata dunia, tapi karena di sanalah marwah kita sebagai manusia dirawat. Global bukan berarti seragam, tapi global justru berarti mampu bertukar tanpa kehilangan jati diri. Kita menampung festival film internasional, pameran seni rupa, Biennale, hingga konser musik dunia. Namun di saat yang sama, kita menjaga gambang kromong tetap bernapas.
lenong tetap berkelakar, palang pintu tetap mengajarkan adat, dan kuliner Betawi tetap menanak aroma di gang-gang kecil. Global City bukan panggung monolog, tetapi ia orkestra yang memberi ruang untuk solo Betawi, duet Minang, kor Jawa, improvisasi jazz, dan bait Arab yang lirik. Semua itu akan menatapkan langkah kita menuju kota global. Karena dunia akan percaya pada kota yang juga percaya pada warganya, dan warganya akan percaya pada kotanya yang percaya pada imajinasinya. Hadirin yang saya muliakan, tidak lupa kita akui bahwa kemajuan tidak selalu berjalan mulus. Ada saat-saat ketika situasi politik dalam negeri mengganggu harmoni. Namun kota ini bersama masyarakatnya berkali-kali membuktikan ketabahan, kesadaran warganya, dan kerja keras kita semua membuat Jakarta tetap tolok ukur bagi banyak perihal. Seniman di banyak tempat masih menyimak Jakarta, bukan untuk meniru, melainkan untuk berdialog. Maka wajar jika PPN 13 mempercayakan panggung ini kepada Jakarta, bukan karena kota ini sempurna, melainkan karena Jakarta selalu bersedia belajar dan menyerap pengetahuan dari siapa saja. Kepada para sahabat dari Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Thailand, juga dari negeri-negeri sahabat lain yang hadir di forum ini, terima kasih telah membawa suara dan aksara dari seberang. Di sini, di antara kita, segala aksen menjadi mungkin, segala diksi punya ruang. Mari kita perkuat kerjasama, dan mari kita tulis proyek bersama, berupa antologi, festival lintas kota, pertukaran residensi, dan pembacaan bersama di ruang publik. Sebab diplomasi budaya adalah seni bertukar yang paling indah, di mana tak ada yang kehilangan karena semuanya memperoleh, mendapatkan. Pada akhirnya saya ingin kembali ke kalimat pembuka, bahwa Jakarta adalah kota yang bersedia mendengar. Jika puisi adalah telinga, maka Jakarta adalah kepala yang tak segan menunduk agar bisa menyimak lebih dekat. Bila selama ini kota berlari dengan peta infrastruktur keras, biarlah Jakarta melengkapi langkahnya dengan peta infrastruktur makna. Kita bangun jembatan baja, tapi jangan lupa membangun jembatan kata. Kita dirikan gedung tinggi, tapi jangan lupa menumbuhkan pohon metafora. Kita sibuk mengukur panjang jalan, tapi jangan lupa mengukur dalamnya perasaan yang menyusuri setapak di atasnya. Maka marilah kita teruskan PPN 13 ini dengan tekun, sambil terus bergembira, nikmati setiap bait dan jedanya. Mari rangkul perbedaan seperti kawan lama yang baru tiba. Dan ketika nanti kita turun dari panggung, jangan biarkan puisi kembali menjadi barang mewah di rak-rak sunyi. Biarlah dia hidup di jalan, di poster yang menahan panas matahari, di pengumuman kecil di meja kelurahan, di stiker-stiker anak sekolah, di layar ponsel yang mengantuk pada sebuah bus malam yang telah menjelajah. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan pantun makan soto lengkap pakai koya. Dinikmati dengan semangkuk nasi. Mari dukung para sastrawan terus berkarya, perkuat citra Jakarta jadi kota literasi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah.